Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki fase yang sangat krusial dalam sejarah pembangunan Indonesia. Proyek ambisius ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan bangsa, tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi nasional, kelanjutan pembangunan IKN sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai. Pendanaan menjadi penentu utama kelanjutan proyek karena setiap tahap pembangunan membutuhkan perencanaan dan alokasi anggaran yang matang. Tanpa dukungan finansial yang kuat, berbagai target pembangunan bisa terhambat, bahkan berisiko gagal tercapai. Baru-baru ini, Otorita IKN di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar 16,11 triliun untuk tahun 2026 kepada pemerintah dan DPR. Pengajuan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran pembangunan di tahap berikutnya. Usulan tambahan anggaran ini menjadi sorotan utama dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Para anggota dewan dan pejabat pemerintah terlibat dalam diskusi intens, membahas urgensi dan rincian kebutuhan dana untuk mempercepat pembangunan IKN. Surat resmi pengajuan anggaran telah diajukan langsung ke Menteri Keuangan, menegaskan betapa mendesaknya kebutuhan dana tambahan ini. Proses administrasi dan koordinasi lintas kementerian pun terus berjalan agar keputusan bisa segera diambil. Tanpa tambahan dana, proyek strategis IKN berpotensi mengalami penundaan signifikan, bahkan terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu akan berdampak pada kepercayaan publik dan investor terhadap proyek nasional ini. Angka Rp16,11 triliun yang diajukan telah dipetakan secara rinci untuk kebutuhan tahap 2, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas publik, hingga pengembangan ekosistem kota yang modern dan berkelanjutan. Keputusan terkait usulan tambahan anggaran ini akan menjadi cerminan nyata komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung kelanjutan proyek IKN. Setiap langkah dan keputusan yang diambil akan menentukan masa depan ibu kota baru Indonesia. Publik kini menanti dengan penuh harap, apakah IKN akan terus melaju sesuai jadwal dan harapan, atau justru melambat akibat kendala pendanaan. Semua mata tertuju pada proses pengambilan keputusan yang akan menentukan arah pembangunan IKN ke depan. Sebelum usulan tambahan, pagu indikatif anggaran OIKN 2026 hanya memol 5 triliun. Jumlah ini dinilai jauh dari cukup untuk skala pekerjaan yang menanti, hanya menutupi operasional dan proyek kecil. Proyek besar seperti kompleks legislatif dan yudikatif jelas tak terjangkau dengan dana itu. Dengan tambahan 16,11 triliun, total kebutuhan OIKN 2026 melonjak ke sekitar 21,1 triliun. Pemerintah dan DPR kini dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga momentum pembangunan atau menyesuaikan prioritas nasional. Persetujuan tambahan anggaran akan jadi sinyal hijau bagi lompatan besar IKN, sementara penolakan berarti revisi target dan jadwal. Dari pagu 5,05 triliun, sekitar 4,4 triliun dialokasikan untuk melanjutkan konstruksi fisik dan pengelolaan aset. Belanja pegawai menyerap 423 miliar untuk gaji dan tunjangan 1.170 pegawai, termasuk CPNS baru yang sudah ditempatkan di Nusantara. Sisanya, sekitar 150 miliar untuk operasional rutin seperti listrik, air, dan perawatan kantor. Hampir seluruh anggaran sudah terikat untuk kebutuhan dasar dan kelanjutan proyek lama. Ruang untuk inisiatif baru sangat terbatas. Itulah alasan utama permintaan tambahan anggaran. Tanpa suntikan dana, tahap 2 pembangunan IKN tak bisa dimulai. Sepanjang 2025, OIKN dan Kementerian PUPR menyelesaikan infrastruktur kunci jalan tol utama Istana Wapres dan Masjid Negara. 47 tower hunian ASN juga hampir rampung, memastikan tempat tinggal layak bagi pegawai yang pindah. OIKN mulai mandiri, mengelola proyek jalan lingkungan di kawasan KIP secara langsung. Fondasi kota mulai terbentuk, akses jalan, pusat pemerintahan, dan hunian siap pakai. Namun, tanpa pembangunan fasilitas pendukung, progres ini akan stagnan. Kota butuh ekosistem lengkap, bukan hanya istana dan jalan tol. Inilah urgensi tahap 2 yang menuntut dukungan anggaran tambahan. Pada tahap kedua pembangunan ibu kota negara, fokus utama adalah membangun kompleks legislatif dan yudikatif yang lengkap. Mulai dari gedung DPR, MPR, hingga DPD.
Pembangunan ini menjadi fondasi penting agar seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan secara terpadu di satu kawasan. Selain itu, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga tinggi negara lainnya juga akan dibangun di lokasi yang sama, menciptakan pusat pemerintahan yang terintegrasi dan efisien. Tanpa kehadiran fasilitas-fasilitas ini, fungsi pemerintahan di IKN tidak akan berjalan secara utuh dan optimal. Setiap lembaga membutuhkan ruang kerja yang representatif dan infrastruktur pendukung yang memadai. Proyek ini menuntut perencanaan yang sangat matang, mulai dari tata ruang yang efisien, sistem keamanan yang canggih, hingga penerapan teknologi modern untuk mendukung aktivitas pemerintahan sehari-hari. Tak kalah penting, hunian yang layak bagi para pejabat negara dan pegawai pemerintahan juga harus disiapkan agar mereka dapat bekerja dan tinggal dengan nyaman di lingkungan baru. Untuk mewujudkan semua ini, dana tambahan sebesar 16,11 triliun akan digunakan untuk memulai proses lelang desain, pengadaan lahan, serta konstruksi fisik yang sangat kompleks dan menantang. OIKN menegaskan bahwa tanpa tambahan anggaran tersebut, pembangunan pilar legislatif dan yudikatif tidak akan bisa selesai tepat waktu, sehingga target integrasi pemerintahan bisa terhambat. Kelengkapan 3 pilar negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di satu lokasi adalah inti dari visi ibu kota baru, mencerminkan kekuatan dan kedaulatan negara secara utuh. Tahap kedua inilah yang akan menentukan apakah IKN benar-benar menjadi pusat kekuasaan negara yang sesungguhnya, atau hanya sekadar pusat pemerintahan eksekutif saja. Tambahan anggaran juga vital untuk membangun ekosistem pendukung dan menarik investasi swasta. Prioritasnya, infrastruktur akses ke zona pengembangan komersial dan residensial, seperti jalan dari BP1 ke BP2 dan BP3. Jalan akses ini jadi urat nadi ekonomi, tanpa itu investor enggan masuk. Pemerintah menyiapkan infrastruktur dasar agar investasi swasta tumbuh subur. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi juga mulai dirintis, meski banyak yang akan dibangun swasta. APBN berperan sebagai katalisator, bukan penanggung seluruh biaya. Setiap rupiah negara diharapkan menarik investasi berlipat dari sektor swasta. Inilah strategi jangka panjang agar IKN mandiri dan tumbuh pesat. Permintaan tambahan anggaran bukan hal baru. Tahun 2025, OIKN juga mengajukan kebutuhan besar, tapi realisasi anggaran jauh di bawah usulan. Dari kebutuhan 14,4 triliun, yang tersedia hanya 6,3 triliun, memaksa OIKN menyesuaikan rencana. Setelah negosiasi, tambahan yang disetujui hanya 4 triliun cukup untuk proyek prioritas. Proses tarik ulur ini jadi pelajaran penting. Kebutuhan ideal sering harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara. Untuk 2026, OIKN sudah mengantisipasi negosiasi serupa dengan mengajukan kebutuhan total 21,1 triliun. Penyesuaian nanti akan menentukan prioritas utama pembangunan. Pengalaman 2025 jadi bekal OIKN memperkuat argumentasi di hadapan pemerintah dan DPR. Permintaan tambahan 2026 adalah bagian dari peta jalan pendanaan jangka panjang IKN tahap 2. Presiden Prabowo sudah menyetujui rencana multitahun dengan total kebutuhan 48,8 triliun hingga 2028. Kebutuhan dana memuncak di 2026. Lalu menurun di tahun-tahun berikutnya seiring rampungnya infrastruktur dasar. Tahun 2027 diproyeksikan butuh 14,64 triliun dan 2028 turun drastis ke 2,68 triliun. Penurunan ini menandakan peran investasi swasta makin dominan setelah infrastruktur dasar selesai. Peta jalan ini memberi kepastian bagi kontraktor dan investor pendanaan jangka panjang terjamin. Dengan rencana multitahun, OIKN bisa merencanakan proyek lebih matang dan menjaga momentum pembangunan. Inti dari semua diskusi ini adalah bahwa tambahan anggaran sangat penting untuk masa depan IKN. Tanpa dukungan dana yang memadai, pembangunan bisa terhambat dan visi besar untuk Nusantara akan sulit terwujud. Anggaran tambahan bukan hanya soal angka, tapi juga tentang komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Setiap rupiah yang dialokasikan akan menjadi fondasi bagi generasi mendatang, memastikan IKN tumbuh menjadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pertama, menjaga momentum pembangunan sangatlah krusial. Sekali proses pembangunan melambat, akan sangat sulit untuk kembali ke kecepatan semula. Momentum ini harus dijaga agar proyek tidak terhenti di tengah jalan.
Setiap keterlambatan bisa berdampak pada biaya yang membengkak dan kepercayaan investor yang menurun. Oleh karena itu, kesinambungan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Kedua, tambahan anggaran sangat penting untuk memenuhi target waktu pemindahan ibu kota dan operasionalisasi pusat pemerintahan. Jadwal yang telah ditetapkan harus dipatuhi agar transisi berjalan lancar. Keterlambatan bisa mengganggu pelayanan publik dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat serta aparatur negara yang akan pindah ke IKN. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang lengkap akan menjadi katalisator investasi swasta. Dengan fasilitas yang memadai, daya tarik IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru akan meningkat pesat. Investor akan lebih percaya diri menanamkan modalnya jika melihat komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dasar yang solid dan modern. Tambahan anggaran adalah bahan bakar utama untuk akselerasi visi dan pertumbuhan ekonomi baru di Timur Indonesia. Pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada wilayah sekitar, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi nasional. Kota baru ini diharapkan menjadi motor penggerak inovasi, lapangan kerja, dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Usulan 16,17 triliun bukan sekadar permintaan dana, melainkan proposal strategis yang dirancang untuk masa depan Nusantara. Dana ini akan digunakan secara transparan dan akuntabel, memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan membentuk wajah IKN untuk puluhan tahun ke depan. Keputusan pemerintah dan DPR akan menjadi penentu utama. Apakah IKN bisa melaju sesuai rencana atau justru melambat? Proses pengambilan keputusan harus didasari pada visi jangka panjang dan kepentingan nasional, bukan sekadar pertimbangan jangka pendek. Kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Komitmen pendanaan adalah kunci utama untuk mewujudkan ibu kota baru yang utuh, berdaya saing, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. Dengan dukungan semua pihak, IKN akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, mencerminkan semangat gotong royong dan optimisme Indonesia menuju masa depan.